Shalom, selamat malam. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sabda firman-Mu di malam hari ini. Bapa, tiba saatnya kami akan mendengarkan akan firman-Mu. Engkau mau curahkan kuasa Roh-Mu yang kudus bagi kami, agar kami dapat memahami, mengerti akan firman yang akan dibawakan oleh hamba-Mu di malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyambut sabda firman. Amin. Pernikahan itu Tuhan Allah yang mulai. Salah besar kalau kita berpikir bahwa pernikahan itu kita mulai. Saudara lihat kisah di dalam Kejadian pasal 2, paling tidak ayat 21 sampai 23 dikasih tahu. Waktu itu Tuhan sucipta babi, sucipta ayam, sucipta kuda, kerbau, semua Tuhan bilang baik. Tapi ketika melihat manusia itu sendiri, Tuhan bilang tidak baik. Itu berarti manusia tidak cocok dengan babi. Manusia tidak cocok dengan ayam. Manusia tidak cocok dengan kuda. Manusia hanya cocok dengan manusia. Jadi kalau ada manusia meninggalkan manusia hanya untuk urus babi, saya rasa itu manusia itu ada masalah itu. Karena Tuhan waktu lihat bukan ciptaannya yang tidak baik, kondisi dan statusnya itu yang tidak baik. Maka Tuhan membuat Adam tertidur. Dia ambilnya tulang rusuk dan kisah. Jadi Tuhan yang memulai, bukan kita yang memulai. Makanya kalau Tuhan yang memulai, Dia mulai dengan menciptakan kita manusia laki-laki dan perempuan, menanamkan cinta kasih dalam diri laki-laki dan perempuan, mempertemukan mereka dalam cinta kasih, meneguhkan mereka sebagai suami istri dalam cinta kasih. Lantas dalam perjalanannya ada masalah, bawa kembali kepada Tuhan, karena Dia yang mulai kan. Ini ketika dalam perjalanannya ada masalah, dong bawa polsek. Kapolsek mana yang memulai kita pernikahan? Pernikahan ini Tuhan yang memulai. Lalu kalau pernikahan ini Tuhan mulai, bagaimana kisahnya? Kisahnya menarik, saudara-saudara. Kenapa? Karena Dia memulai dengan damai sejahtera. Karena Tuhan yang memulai, Dia mulai dengan apa? Dia mulai dengan damai sejahtera. Saya mendefinisikan damai sejahtera itu dengan kalimat ini. Damai sejahtera ialah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia dan dunia, itulah damai sejahtera. Dan Tuhan memulai pernikahan dengan itu, dengan damai sejahtera. Supaya ketika dalam perjalanan pasangan-pasangan suami istri ini ada masalah, damai sejahtera tidak ada. Mestinya kita tanya kita sendiri, bukan tanya Tuhan. Jangan bilang Tuhan di mana, karena Tuhan memulainya dengan damai sejahtera. Lantas dalam perjalanan Pak Pendeta, kok saya tidak ada damai sejahtera dalam sebuah rumah tangga? Yo, tanya kita sendiri. Tanya baik-baik kita sendiri. Tidak masalah itu. Dia mulai dengan damai sejahtera. Yang kedua, saudara-saudara, rumah tangga itu yang Tuhan memulai duluan itu. Dia mulai dengan damai sejahtera. Yang kedua, dia mulai dengan kuasa yang besar. Bagaimana Tuhan memulai rumah tangga dengan kuasa yang besar? Bayangkan dia buat seorang tertidur. Dia ambil tulang rusuk. Dia buat dari tulang rusuk itu seorang manusia. Dia tutup kembali yang lubang itu dengan daging. Membangkitkan seorang manusia yang disebut perempuan. Itu bukankah sebuah kuasa yang besar? Rumah tangga tidak saja dimulai dari sebuah kisah tentang damai sejahtera, tapi sekaligus dengan kuasa yang besar. Supaya apa? Supaya dalam perjalanan rumah tangga itu suami istri bercerita tentang kuasa yang besar di dalam rumah tangga mereka. Pak Pendeta, kami tidak pernah rasa kuasa besar. Iya, memang kita pernah sama-sama mau rasa dharma. Banyak suami ini berjuang waktu belum nikah, sah. Itu biar jalan kaki dari sini pindah huni dia jalan, sah. Dia pun perjuangan itu waktu belum nikah. Ada suami itu yang dia terlalu setia antar waktu belum nikah ini, terlalu setia antar datang dia punya istri ini, calon istri. Antar, jemput. Kadang-kadang istri belum siap di kantor, siap, antar sudah siap-siap. Istri belum pulang dulu siap, tapi ambil sudah. Bayangkan nanti pas nikah dia beli motor satu, terus istri bilang, papa antar dua. Ada motor itu, saya bisa naik motor sendiri, manja sekali. Dia perjuangannya itu sebelum menikah. So habis nikah kayak sukar mana kok. Kita sudah tidak lagi merasakan kuasa yang besar, yang menggerakkan. Jadi harusnya ketika dalam perjalanan rumah tangga tidak ada kuasa yang besar, kita harus bertanya ada soal di mana. Ketiga, bukan saja dengan kuasa yang besar, tapi dengan kasih yang besar. Tuhan membuat rumah tangga itu dengan kasih yang besar. Hendaklah kamu dua berkasih kasihan gitu. Terus dia bilang begini, dan di situ pakai tahap-tahapan toh. Akan tiba waktunya seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya. Saudara bisa bayangkan ya, sebegitu pentingnya itu rumah tangga sampai orang tua pun dia kesetengah. Maksudnya kesetengah bapak ini bukan bangun lari. Dia kesetengah hanya untuk bersatu dengan istrinya. Itu kan hebat, luar biasa itu. Nah, waktu bersatu itu kan tahap-tahapnya meninggalkan orang tua, bersatu. Yang terakhir di ayat 25 pasal 25 begini. Laki-laki dan perempuan itu telanjang,
tapi mereka tidak merasa. Dalam kasih yang besar itu dua telanjang. Satu telanjang bagi yang lain, istri telanjang bagi suaminya, suami telanjang bagi istrinya, karena mereka telah menjadi satu dalam kasih. Tapi satu telanjang bagi satu, bukan yang hari telanjang di sini besok telanjang di situ dulu setelah, kan tidak begitu. Satu bagi satu. Kasih yang besar itu Dan saya rasa itu, kalau dalam perjalanannya itu kasih itu kalau tidak ada tuh, terasa itu sebuah persoalan. Karena Tuhan menciptakan sebuah rumah tangga itu dengan kasih yang besar, kasih yang besar. Keempat, Tuhan Allah menciptakan manusia dan kemudian mempertemukan mereka sebagai suami istri, bukan saja dengan kasih yang besar, tetapi sekaligus dengan tujuan yang besar. Tujuan yang besar. Tujuan apa itu sebenarnya? Tujuan dari Tuhan Allah supaya Tuhan Allah dipermuliakan dalam rumah, dalam kehidupan, di dalam tanggung jawab. Manusia itu kan diberi tugas awal itu hanya dua, memelihara dan mengusahakan. Memelihara dan mengusahakan itu hal yang hebat sekali, karena pelihara itu berkaitan bukan sekedar perhatian, tapi merawat. Di sinilah kita belajar sesuatu yang serius sekali, bahwa Tuhan sejak awal mengajar kita tentang memelihara dan mengusahakan. Dalam tujuan Tuhan itu supaya ketika dalam perjalanan rumah tangga itu ada masalah, ada sesuatu yang rusak, itu diperbaiki, bukan dibuang. Saya ulangi. Dalam perjalanan itu ada sesuatu rusak, relasi suami istri itu diperbaiki, bukan dibuang. Amin. Banyak kali kita nih bukan perbaiki, kita buang. Dan saya kira itu di persoalan. Tidak ada satu pun rumah tangga tanpa masalah, semua bermasalah. Itu masalah itu yang saya sebut sebagai rusak hubungan. Nah, sejak awal dalam pembentukan rumah tangga, Tuhan mau supaya kalau temukan sesuatu yang rusak dalam rumah tangga, perbaiki, bukan buang. Itu dong. Itu tentang Tuhan Allah dalam rumah tangga. Kedua, tentang manusia. Tentang manusia ini menarik sekali, saudara-saudara, karena tentang manusia hanya ada dua hal. Pertama, saya ingin menyampaikan kepada kita ungkapan ini. Beberapa orang merasa, mungkin saudara pernah merasa juga, beberapa orang tuh dia belum mau menikah. Kakak, kenapa tidak mau nikah? Dia nikah bikin repot diri saya. Saya udah mau makan tinggal Grab, mau cuci pakaian tinggal laundry, ada banyak-banyak. Bikin susah sedikit, pusing. Ungkapannya ringan begini. Ungkapannya begini. Kalau orang belum menikah, dia kira dia tidak ada kekurangan apa-apa. Tapi setelah menikah baru dia mengerti bahwa dia sempurna. Saya ulangi. Waktu belum menikah kita merasa kita tidak ada kurang apa-apa. Tapi setelah menikah baru kita tahu kita sempurna. Amin. Kenapa? Ini sempurna dalam fungsi. Ada hal-hal tertentu yang hanya bisa diisi oleh seorang istri. Yes. Bukan orang. Ini bukan soal seks saja. Ada banyak hal lain di situ. Tuhan ini kan sengaja meninggalkan pola supaya terisi ini suami istri. Polanya mulai dari pola berpikir. Laki-laki itu kan selalu mau berpikir yang penting logis saja, yang penting masuk akal. Makanya laki-laki kalau ngomong selalu bilang, saya pikir. Sementara yang ibu-ibu itu kan selalu lebih banyak pakai perasaan. Jadi kalau om ngomong saya rasa. Nah, bayangkan kalau kita menikah 10 tahun, satu hanya saya pikir, satu hanya saya rasa. Lama-lama tetangga dong akan bilang surasa. Karena itu hidup suami istri tidak boleh hanya pakai apa yang dipikirkan. Penyeimbangnya adalah perasaan. Hidup itu tidak bisa pakai perasaan saja. Bayangkan kita biasa, kita pun model orang-orang di NTT ini adalah kalau nikah habis itu supaya mempererat ini hubungan keluarga, kan bikin arisan keluarga. Terus coba bikin arisan keluarga pakai perasaan. Supaya itu tante terima ame di arisan ini bulan, dan situ bulan depan dia sondak. Hidup tidak bisa pakai perasaan saja. Penyeimbangnya adalah logika. Dan karena itu kita dipertemukan sebagai suami istri. Amin. Kedua, dari soal pola kerja. Laki-laki itu cenderung pekerja tunggal. Laki-laki itu dia kerja tunggal. Kita pun suami dong itu hanya pergi kantor sama dong pulang dong rasa dong kerja seluruh dunia dan segala isinya. Dong rasa gitu capek dong seperti itu kerja padahal hanya pergi kantor ini. Suami-suami itu kalau sempat koko ademnya barang 1 jam, itu dong rasa pun berjasa. Itu dong rasa jasa tuh, jasa ngeri. Itu mama pulang sampai mak, yo, terima lagi dulu. Papa mau kemana? Mau minta mana? Itu kasih kita sendiri. Kok tadi papa suka koko ade tuh 1 jam berjasa, polanya tuh enggak. Beda dengan ibu-ibu. Ibu-ibu ini kan polanya jamak. Mama-mama dibangun tidur bisa langsung masak. Bisa sambil siap adik-adik ke sekolah, bisa sambil siap apa untuk ke kantor, bisa sambil setrika, bisa sambil siap memang makan siang, bisa sambil foto-foto, bisa sambil update status itu. Jadi satu semua itu tahu pun tangan apa gitu semua.
Ini pola ini sengaja Tuhan biarkan berbeda ini supaya kita kelola dia. Amin. Yang tadi, yang manusia nanti waktu menikah kita mau disempurna. Bapak-bapak tuh kalau acara di rumah jangan telepon bapak-bapak. Bapak, yuk, ke mana? Dia jawab santai, beres. Nanti pas beres habis mau beres apa? Bapak pun pikir kalau bikin teng itu berarti sudah beres. Bapak pun pikir kalau bunuh babi berarti sudah jadi rica-rica. Tidak, Bapak kan berpikir lebih detail. Untuk itulah suami istri berjumpa, bukan untuk membandingkan. Bayangkan kalau hidup sama istri main bilang, selalu jadi beta, selalu jadi beta. Itu mau bertahan sampai kapan di rumah tangga? Pernah dengar itu kalimat kok? Atau sendiri omong, selalu jadi beta. Saudara, kita suami-suami ini justru satu. Tamu baru mau naik ini tangga, kita sebenarnya, mama, kopi. Padahal kopi tidak ada. Nanti habis mama bilang begini, Papa, lain kali itu tanya dulu di belakang. Jawab santai saya juga. Kok saya sudah beli itu? Iya, Papa beli tahun lalu. Bapak kira beli satu kali itu untuk seumur hidup. Karena dia polanya tunggal. Ketiga, soal pola bicara. Tuhan sengaja meninggalkan pola ini. Laki-laki itu cenderung pendiam. Secerewet-cerewetnya laki-laki dia tetap disebut pendiam. Makanya kalau ada laki-laki omong kalau banyak orang selalu bilang mulu ke perempuan. Kalau perempuan itu dianggap. Sebuah penelitian mengatakan seorang laki-laki kalau bicara satu hari itu kira-kira 7.000 kata. 7.000 termasuk khotbah itu 7.000. Tapi seorang perempuan kalau bicara satu hari minimal sekurang-kurangnya 21.000 kata. Saudara bayangkan ya, Bapak 7.000, Mama berapa? 21.000. Bapak pagi-pagi di kantor, pulang kantor rata-rata jam berapa ya? Bapak pulang kantor jam berapa? Jam 4. Nah bayangkan kalau pagi-pagi anak-anak sudah sekolah, semua kok Mama sendiri di rumah, Mama mau 21.000 dan siapa? Jadi Mama harap-harap Bapak pulang jam 4, ini Mama mau keluar duluan yang 3.000. Jadi Mama sambut Bapak di pintu situ dengan harapan yang besar. Mama bilang, Pak, jawab Bapak bilang, hah? Tadi di kantor baik. Jawab Bapak bilang, lu kepala kantor. Kalau pola komunikasi kita macam begitu, saya rasa kita lagi bermasalah di rumah. Menara Babel tidak selesai dibangun itu bukan hanya karena bukan karena kurang material, bukan karena kurang tenaga kerja. Hanya satu, terputusnya komunikasi di antara mereka. Pola mengingat. Yang keempat, pola mengingat. Laki-laki itu cenderung cepat lupa. Laki-laki itu cenderung cepat lupa. Laki-laki ini turun kunci mobil begini. Jalan 30 langkah terus. Tapi kunci mobil. Dia malah dikunci ulang. Makanya banyak laki-laki itu di luar rumah dia lupa kalau dia sudah ada istri itu. Dia maksudnya dia cerita dengan dia kawan dong sampai lupa mama ada tunggu. Cenderung cepat. Tapi ibu-ibu itu ingatannya tajam sekali. Setajam. Kalau ada suami bilang begini, orang ke saya tidak pernah marah sepu istri, pasti protes sepu istri. Tidak pernah. Mama memang tidak pernah, cuma tuh yang pernah. Yang itu hari. Itu hari mana yang tahun 1900 itu dia ingat semua. Saya mau tanya dulu, yang pasangan nikah yang belum terlalu tua, pernah periksa bapak dan mama pun saku pakaian dinas dulu? Apa pernah? Pernah. Yang paling banyak didapat tuh di mama pun atau bapak pun saku? Pasti bapak pun. Bapak tuh akan lupa 5.000, 10.000, 20.000. Pasti. Jangan coba-coba periksa mama punya. Itu pekerjaan yang sia-sia. Dalam hal inilah mama seturut dengan Alkitab. Di mana hartamu berada? Di situ. Mama dong ini kita pinjam nonton Tupperware. Saya dong hafal. Hafal mati. Nah saudara, untuk itu baru kita tahu kita sempurna di sini. Kedua tentang manusia. Manusia itu diharapkan supaya tadi kan dia ketika dia menjadi sempurna, sekarang diharapkan mereka berdua ini akan menunjukkan pola relasi antara Tuhan Allah dengan manusia, supaya kemudian dalam rumah tangga orang yang mau betul itu rumah tangga memang ada Tuhan bisa. Jadi kita pun kata-kata kita semua itu menunjukkan pola relasi kita dengan Tuhan tanpa kemunafikan. Semakin dekat seorang suami dengan istrinya, dengan Tuhan, semakin dekat dia dengan istrinya. Begitupun sebaliknya. Amin. Pola-pola itu yang mau disampaikan. Saudara bisa bayangkan.
Kita banyak dalam kepura-puraan. Kalau ada pendeta di rumah tuh dia cara panggil ibu istri itu pembagus. Mamski, mami. Mari kok kita makan sama-sama saya. Mari kok. Itu kalau ada pendeta. Kalau tidak ada tuh, boy, sucek deh. Bayangkan. Soalnya sehat ya kita boyong hidup ini. Nah, kemudian mari kita berefleksi sedikit soal ungkapan. Kalau kita belajar tadi, kita masih fokus di Kejadian pasal 2. Ketika Hawa sudah diciptakan dan dibawa kepada Adam, Adam pun kalimat itu menarik sekali. Dialah tulang dari tulangku, daging dari daging. Itu pernyataan yang saya kira paling hebat di muka bumi. Melihat perempuan yang diciptakan itu, Adam bilang, dialah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Kalimat itu punya maksud kira-kira begini. Karena di engkau pun daging itu saya pun daging. Karena di engkau pun tulang itu saya pun tulang. Maka kalau engkau sakit, saya pun sakit. Kalau engkau tulang patah, saya pun tulang itu patah. Karena itu yang ada pada engkau itu saya punya. Luar biasa tuh kalau suami bilang mama, kalau mama sakit itu bapak just. Itu bersekaran berarti suami ngomong tipu istri begitu pasti waktu sudah. Jadi itu ungkapannya bermaksud itu. Karena tulang yang ada padamu itu sepuluh tulang. Maka kalau engkau sakit, saya juga sakit. Tetapi fungsi sebaliknya itu menarik. Kan yang diambil itu tulang rusuk. Kalau ada dokter di sini mungkin lebih paham. Tapi beta ingin sampaikan kira-kira apa sih fungsi tulang rusuk? Paling tidak tulang rusuk itu berfungsi untuk apa ya? Menjaga organ vital, jantung, paru-paru. Tulang rusuk itu tulang berpasang-pasangan, ada berapa? 12 untuk jaga ini jantung, paru-paru. Hal yang sangat vital, berarti seorang suami sementara menjaga seorang perempuan yang disebut dengan nama kehidupan. Begitu pun sebaliknya. Tetapi yang kedua, saudara, itu ungkapan yang dialah tulang dari tulangku, daging dari dagingku, itu ungkapan sebelum jatuh dalam dosa. Saudara baca terus sampai pasal 3, saudara temukan. Dialah tulang dari tulangku, daging dari dagingku, itu waktu tahun 2 belum jatuh dalam dosa. Setelah jatuh dalam dosa, Adam bilang, perempuan sumber masalah. Perempuan racun dunia. Bayangkan kalau yang duduk dong ini racun dunia semua. Adam, kenapa kau makan itu buah? Dia bilang, perempuan yang engkau berikan padaku, dialah yang membawa. Seolah-olah dia menyesali ini perempuan. Kenapa Tuhan kasih itu? Refleksinya ringan, saudara. Sebagai pendeta, saya urus ini rumah tangga dong. Saya rasa ada banyak suami sudah mulai rasa di istri itu beban. Ada banyak suami itu rasa di istri beban. Mulai dari dia pemberat badan sudah beban. Sampai pada hal-hal lain itu dianggap beban. Ini bahaya nih. Kalau sampai sebegini berarti pernyataan tadi itu pernyataan yang bermasalah sesungguhnya. Nah, mari kita mengerucut pada teks tadi. Pembacaannya yang diberikan oleh panitia. Itu menurut Injil Matius pasal 18 tentang pengampunan. Pengampunan itu hal yang serius sekali. Kenapa? Karena tiap hari kita ketemu orang. Karena tiap hari kita ketemu orang, pertanyaannya adalah siapa yang punya tugas untuk memuaskan orang lain tiap hari? Kau kasih tahu saya. Pasti ada yang tidak beres. Kita di rumah yang suami satu, istri di rumah istri berapa? Satu, anak-anak 2 orang saja. Inan kalau baik betul. Makasih. Itu kita bisa bakas jengkel satu daya lain. Karena tiap hari kita berjumpa dengan orang, maka mesti hati kita seluas lautan untuk bisa mengampuni. Tanpa pengampunan tidak bisa. Kenapa? Saya kasih satu testimoni. Ada satu orang yang ditelepon saya, pendeta. Waktu dia ikuti sebuah khotbah di YouTube, ini kasih itu apa kok? Pokoknya ada soal kasih. Dia bilang kepada saya, dia bilang, Pak Pendeta, saya terganggu dengan Pak Pendeta pun khotbah. Saya bilang, baik, kalau orang terganggu itu tanda dia masih hidup. Kenapa dia terganggu? Dia bilang, Bapak, kami menikah 1 bulan. Kami menikah 1 bulan. Baru menikah 1 bulan, tapi saya 2 kali ketemu saya punya istri tidur dengan laki-laki lain di kami pun kamar tidur. Saya tangkap 2 kali, Pak. Saya bilang, siapa bilang 2 kali? Pak Pendeta, iya. Yang engkau tangkap itu 2 kali. Yang engkau tidak tahu itu banyak. Jadi saya tanya, jadi dia bilang, Bapak, saya siap cerai. Kenapa harus cerai? Alkitab juga bilang begitu, Pak. Saya bilang, oke. Kalau begitu dengar saya bicara ya. Saya bicara habis, lu dia kau cerai. Terus saya bilang dia, itu ayat Alkitab yang bilang, kecuali karena zina. Itu ditujukan kepada orang-orang yang tidak mau diatur.
Musa bilang, Tuhan tidak menginginkan perceraian, tapi karena kamu punya kekerasan hati, saya kasih surat cerai. Dia belum. Kedua, saya bilang begini, itu ayat yang bilang kecuali karena zina itu. Itu ayat tidak bermaksud bilang begini, karena dia sudah berzina dari cari surat. Kan tidak begitu. Dia tidak mau. Terus saya bilang, oke, yang ketiga sekarang. Saya bilang, kau harus ingat baik-baik, kan kami dua pakai telepon, dia ada di Manado, di mana. Saya bilang, yang ketiga ini yang kau dengar baik-baik. Saya tanya dia, menurut engkau berzina itu apa ya? Menurut kamu berzina itu apa? Dia diam, terus saya bilang begini, apakah berzina itu karena dia sudah berselingkuh itu disebut bersih? Berzina itu apakah karena dia sudah kedapatan tidur sama-sama dengan itu laki-laki lantas dia bersih? Berzina itu apakah sama dengan karena kau menangkap dia itulah disebut bersih? Saya bilang sama kau. Alkitab mencatat dengan sangat baik tentang persinahan. Bahkan ketika engkau baru melihat dan menginginkan yang engkau telah berzina, baru melihat dan menginginkan engkau berzina. Saya tanya dia, waktu lu pergi kantor itu lu tutup mata, selalu tidak ada kawan nona. Engkau lebih tahu apa yang perlu engkau nyatakan. Lihat kau cari sudah. Beberapa minggu kemudian ditelepon saya, Pak Pendeta, saya tidak jadi cari. Dia tadi mau cari. Saya nikah dan dia pun tidak baik juga. Kan saya belum tentu lebih baik dari dia juga. Hanya kan saya belum kena tangkap. Saudara lihat, tanpa pengampunan orang tidak bisa melakukan yang tadi itu, penerimaan. Dan dia butuh hati yang teorinya di sini kan tadi Tuhan sudah mengampuni kita kan, harusnya ini orang dia bilang kepada dia punya sahabat yang berutang kepada dia, karena saya sudah diampuni, saya akan mengampuni. Saudara, secara singkat Tuhan Yesus ajar tentang pengampunan waktu berdoa. Tuhan begini, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kalimat itu secara harafiah diarti begini, Tuhan ampuni saya seimbang dengan saya mengampuni dia. Jadi kalau saya hari ini mengampuni Ibu BI 2 kali, saya mendapat hak untuk Tuhan ampuni saya 2 kali. Ampunilah kami sama seperti kami mengampuni orang bersalah. Itu berarti kalau saya tidak mengampuni, maka saya akan berdoa kepada Tuhan, Tuhan minta maaf, tolong jangan ampuni saya, karena saya belum mengampuni ini. Rata-rata kita ini kan diampuni mau toh, mengampuni itu yang khusus. Karena itu lebih dalam harusnya dikasih tahu begini, mengampuni itu bukan upaya melupakan masalah, makin sakit hati makin tidak bisa melupakan. Mengampuni itu membebaskan diri, menyambut itu orang menyambut dia punya kesalahan sambil siap besok dia bikin kesalahan baru. Tiap-tiap hari kita ketemu dia. Dulu masih pacaran itu yang mau pikat tumus pakai mandi, pakai sisir rambut, kadang-kadang pinjam kakak rumpun baju, kan itu pacaran. Siapa yang senikah bilang mama buka mata dong kopi mandi dong, kan tidak. Bangun kita di puramu luar berdiri semua begitu. Kita ambil pikir, Tuhan salah apa kalau puramu tunduk sudah terima saya. Karena ada banyak yang berubah. Terus apa yang kalau pengampunan tidak dilakukan, kita ini kan dalam tanda petik mut-mutan begitu. Kita ini kalau ada kayak hati baik itu bangun pagi langsung selamat pagi, apa kabar, aduh anak-anak semua bosan pembapak nih, aduh gitu. Itu kalau ada hati yang baik. Siapa yang tiap hari diperhati baik coba stop itu. Ini bangun pagi tak kuju anak dong pikir mama masih sama kayak kemarin, kok anak dong bilang mama pur alis tujuh mam tuh anak dong nah gitu bisa terluka. Dan itu kalau sudah siap hati untuk pengampunan. Saudara lihat, kita ketemu kita dan kita saja, suami istri anak-anak satu bisa membuat satu terluka. Belum ketemu mama mantu. Ini mama mantu dan juga ada mama mantu yang tukang pilih-pilih anak mantu. Kalau ada anak mantu kirim susu tiap bulan, nah itu anak mantu terbaik, itu anak mantu paling baik. Kalau ada di pusala. Bukan kayak satu kosan pernah ada apa-apa, ada gula sembunyi, dia sembunyi ini. Ini mama mantu, entah dong ada karunia apa. Banyak anak mantu itu cocok memang yang dia mama mantu, tua mati mau. Bayangkan, jadi kita kalau tidak punya hati yang kuat untuk mengampuni, bayangkan kalau tinggal sama-sama dengan mama mantu. Bikin tak salah sedikit mantu, kosong keluar dari ini beta setengah mati, lu tanya lu pembahas sedikit beta ini. Kita mau apa? Dan akhirnya ditanya orang lain dan sakit, sudah tahan. Mantu apa di lama 10 tahun. Saudara bisa bayangkan dia pun tidak enak itu seperti apa. Jadi kalau hati tidak mengampuni itu, sudah tahu sendiri orang tua begitu. Sudah tahan sudah. Lu tahan lu sertifikat kosong. Bayangkan tuh kalau gitu. Bayangkan betapa tidak enaknya itu hidup tuh kalau tidak dengan mengampuni. Tapi saya ingin menegaskan di sini sudah, mengampuni itu satu paket dengan pendamaian. Pendamaian dan pengampunan itu satu paket.
Shalom, terima kasih banyak kita sudah bisa mendengarkan firman sabda Tuhan di malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih banyak atas kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Sungguh sangat luar biasa bagi kami untuk menjalankan kehidupan hari lepas hari bersama keluarga, juga terutama bersama istri kami yang Kau berikan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, syukur kami atas firman-Mu di malam hari ini. Amin.